Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Betor. Betor Suryadi ya. Menduga juga Betor itu menduga bahwasannya Pak Iman Raharjo kenal dekat sama Pak Jokowi. Dan Pak Paiman ini dituduh oleh Pak Betor itu ikut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka. Apakah benar begitu? Satu pihak Betor bilang begitu. Tapi ini ada ya video lengkap bagaimana mantan Wamendes ya angkat bicara, yaitu Bapak Paiman Raharjo terkait tuduhan Betor Suryadi. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Kita play. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa kabar, Prof? Baik kabarnya. Bagaimana menurut Prof tentang ijazah Jokowi yang semakin liar? Ya, saya kira masyarakat perlu cerdas di dalam menanggapi berita tentang isu ijazah palsu Jokowi. Nah, itu perlu cerdas. Kalau kita berbicara tentang palsu, berarti ada aslinya. Nah, ibaratnya begini, bahwa ada yaitu minyak goreng Bimoli yang palsu. Nah, berarti ada minyak goreng Bimoli yang asli. Nah, ini ada bandingannya. Nah, terkait dengan ijazah Jokowi, ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong, ya. Orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah, ini enggak. Jadi ini hanya lontaran yang memang tidak ada buktinya. Nah, tapi herannya isu ini semakin liar karena masyarakat juga menelan mentah-mentah saja. Betul. Tidak berpikir logika yang benar. Nah, misalkan bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan bahwa UGM mengakui Jokowi adalah pernah mahasiswa sana. Jokowi pernah sekolah atau kuliah di UGM. Jokowi pernah lulus, dokumen ijazahnya ada, skripsinya ada, ya. Teman-teman angkatannya ada, wisudanya ada. Kemudian juga ditambah Baris Krim Polri juga sudah menjelaskan ijazah Jokowi asli setelah di lab. Nah, ini sebenarnya sudah clear, tidak ada isu lagi. Tapi karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap. Oh, palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Institusi Polri yang punya kewenangan untuk membuktikan melalui lab mengatakan asli. Nah, terus bagaimana? Kok rakyat kok bisa seperti ini? Nah, inilah yang menimbulkan semakin liar, ya, karena ya orang percaya gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ijazah ini sebuah ya orang ya, karena mungkin dilontarkan oleh orang yang tidak suka. Secara logika berpikir kan kemarin ya bahwa Roy Suryo CS menuduh UGM berbohong bahwa Jokowi tidak kuliah tetapi ada ijazahnya, ya kan? Sekarang nggak konsisten, ya kan? Sekarang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Bodok. Nah, ini kan sesuatu yang apa? Nggak jelas, ya, sehingga membuat masyarakat ini bingung, ya, masyarakat bingung, dan ini justru akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Karena sesuatu yang tidak benar diputar-putar sehingga mencuci otaknya masyarakat, sehingga masyarakat yang salah jadi dianggap benar, yang benar jadi dianggap salah. Saya kira isu ijazah palsu Jokowi ini segera disudahi, ya, penegak hukum segera, ya, melanjutkan proses hukum agar pihak-pihak ini tidak semakin membabi buta, menuduh sana sini. Saya kira itu. Betul. Bagaimana tanggapan Prof? Nama Prof disebut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi, Prof. Ya, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa isu ijazah Jokowi ini semakin liar.
orang yang tidak tahu menahu ya seperti saya ya dituduh mantan wakil menteri desa terlibat atau otaknya pembuatan ijazah. Nah, ini sesuatu yang semakin ngawur. Ngawur. Kenapa? Nah, saya ini memang dulu orang susah. Memang dulu saya punya usaha. Di samping saya ini tukang sapu, saya dulu membuka ketikan di Pasar Pramuka Pojok. Nah, itu memang saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya. Oh, udah lama. 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017 itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017. Karena saya demi Allah saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak saya punya usaha 1997 sampai 2002 dan setelah itu saya nggak pernah menginjakkan di Pasar Pramuka Pojok karena saya punya usaha restoran Padang di Kemayoran. Nah, jadi tatkala ada tuduhan ya, tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni, gitu. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh, termasuk saya. Lah saya ini orang yang selalu apa ya, nggak mau hidup neko-neko itu nggak mau gitu. Jadi ini tuduhan yang sangat apa ya, naif. Apakah orang yang menuduh saya ini tidak berpikir istri dan anak saya secara faktor psikologis itu bisa terganggu? Betul. Anak saya sampai nggak mau sekolah karena apa? Ya diledeki ayahmu bikin ijazah palsu, nah padahal anak kecil yang nggak tahu menahu, ya kan, dan saya juga tidak tahu menahu, masa saya dilibat-libatkan. Nah ini saya juga heran. Padahal saya itu sebagai sahabat Mas Suryo itu memang saya WA itu tujuan saya karena saya sudah melihat ijazahnya Jokowi, kemudian dari UGM sudah menjelaskan bahwa asli, Baris Krim Polri juga sudah menjelaskan asli, maka saya sebagai sahabat itu hanya memberikan saran, ya, memberikan saran, Mas, sudah, karena memang ijazah Jokowi asli, saya sendiri sudah melihat, gitu. Tapi kenapa malah saya dituduh otaknya dan sebagainya. Nah ini yang saya sayangkan, ya, bahwa tindakan-tindakan yang merugikan orang seperti saya ini terus dilakukan. Saya yakin bahwa suatu saat saya akan memperoleh keadilan dari Tuhan Allah SWT. Amin. Karena saya orang yang selalu yaitu bersikap jujur apa adanya dan saya tidak pernah mau menyakitin orang lain. Ya, saya kira saya berharap ya supaya ini clear, ya segeralah hukum ini dipercepat supaya tidak banyak orang lagi yang terseret-seret, karena ini hanya dongeng, ibaratnya dongeng. Ijazah itu asli, sudah jelas kok, dari institusi UGM menyatakan asli, dari institusi Baris Krim Polri menyatakan asli. Nah ini hanya supaya mereka dapat dukungan dari rakyat, jadi rakyat terus dikasih racun informasi yang tidak benar. Saya kira itu, walaupun saya difitnah dan sebagainya, saya pasrahkan sama Allah. Suatu saat saya akan memperoleh keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa. Betul, Pak. Ya, begitulah sobat ya. Apa kata Bapak Pak Iman yang dituduh oleh tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Nuduh asal ngecap aja ya. Itu mungkin tuh isu ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka itu emang bermula dari yang namanya
Pak Betor, orang politisi PDIP itu ya. Tiba-tiba dia nongol nih, nongol tuk aja. Wah, bikin kejutan baru nih di kasus ijazah dugaan palsu Pak Jokowi ini. Tiba-tiba nongol aja, ya, pengen tenar. Kalau lu dengar pada ya, itu ceritanya Betor sendiri itu udah ngalor ngidul, ngaco, udah kagak masuk akal. Bahkan Pak Prasetyo Edi itu ya, yang disebut-sebut juga namanya, itu mengakui bahwasannya enggak, itu Betor ngaco, ngawur. Ceritanya kagak ada itu yang begitu-begitu. Emang dah. Entah kita kagak tahu ini maksudnya apa ya, hatinya kenapa ya. Dia tiba-tiba nongol bilang itu ijazah dicetak di pasar pramuka tahun 2012. Tahun 2012, coy. Pak Jokowi itu udah wali kota sebelumnya dan pakai ijazah apa lagi. Ini kocak. Emang kalau lo pikir nih ya, emang masyarakat nih ya, mudah-mudahan nih ya kawan-kawan, sobat-sobat ngasih tahu ke masyarakat tadi yang dibilang Pak Iman ya. Kan beliau tuh jadi kesian ya, anaknya jadi malas sekolah gara-gara bapaknya ikut dituduh ya menjadi apa namanya? Salah satu apa namanya? Yang membuat ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bagian dari itu. Ya kan kacau, sian orang begini kan. Ya inilah bahayanya ya. Bahaya banget narasi-narasi. Roy Suryo CS dan Betor itu Rismon juga. Ya, tapi gimana ya? Ya, kita nggak tahu tuh hatinya apa tuh di baliknya. Kalau ada bohir sih pasti ada bohir. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat tadi keterangan dari Bapak Paiman yang terkait namanya ikut diseret-seret dalam isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.